Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Bu Asyah. Hari ini kita akan bahas bab baru, yaitu bab 2, norma dan keadilan. Ya, norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah tertentu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma sangat diperlukan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Norma memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa pihak lain untuk memenuhi aturan yang berlaku. Jadi, secara sederhana, pengertian norma adalah aturan yang mengandung sanksi. Contoh, Budi dan Anton berkelahi di sekolah, maka yang lainnya tidak boleh menghakimi. Serahkan keputusan hukum menghukum itu kepada guru BK atau guru kelasnya agar mereka mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan hukuman kepada orang lain. Jadi misalnya si Anton dan Budi tadi berkelahi, jangan yang lainnya ikutan juga. Tapi harusnya mereka berdua dibawa ke guru BK untuk diberikan sanksi sebagaimana mestinya peraturan sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari norma. Nah, menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi. Di antaranya kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum terdiri atas kepentingan negara, di mana untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Nah, itu misalnya adalah kepentingan umum. Kemudian ada kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan. Kemudian ada kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Tadi ada kepentingan pribadi, adalah kepentingan perorangan yang pada dasarnya merupakan timbulnya tingkah laku individu karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Nah, kepentingannya ini terdiri atas kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Kemudian ada kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Kemudian yang terakhir kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Apa sih tujuan norma? Tujuan norma itu diantaranya yang pertama memiliki manfaat dalam hidup. Kemudian terbentuknya masyarakat yang tertib. Nah, contohnya saat kalian melalui lampu merah. Nah, di sana misalnya kalau lampu merah itu tandanya berhenti. Kalau lampu hijau itu tandanya jalan. Tapi kalau lampu merah kalian masih lurus saja berjalan, maka apa yang terjadi? Ya, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari norma itu adalah manusia tidak semena-mena dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini harus ini. Kemudian masyarakat paham akan hukum. Nah, jadi masyarakat harus tahu juga apa itu hukum. Jadi apapun yang melanggar peraturan negara, maka pasti akan mendapat sanksi. Nah, contohnya tadi melanggar lampu merah. Kemudian yang terakhir, masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, ini sudah pasti. Tujuan norma itu adalah masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Tapi kalau misalnya kenapa
masih ada yang melakukan sementara dia tahu sanksinya itu. Wah, berarti orang itu tidak punya akal. Tujuan norma itu pastinya kita dapat mengetahui fungsi norma. Apa sih fungsi norma? Fungsi norma yaitu mengatur perilaku manusia dalam interaksi manusia, hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi dan saling memperkuat. Artinya, kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, mana hukum tidak mengaturnya. Berdasarkan jenis dan sanksinya, norma itu terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memuat perintah-perintah atau larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang bersumber dari Tuhan. Nah, jadi norma agama ini bersumber dari Tuhan yang terdapat dalam kitab suci agama masing-masing. Nah, contoh Islam adalah kitabnya Al-Quran. Agama Kristen kitabnya adalah Injil. Apa sih sanksinya norma agama? Ya, sanksinya adalah dari Tuhan. Karena norma agama ini adalah urusan pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seseorang yang berbuat kesalahan berdasarkan suara hati nuraninya pasti akan merasa bersalah. Tujuan norma kesusilaan ini yaitu agar manusia mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Norma kesusilaan ini mempunyai kegunaan yaitu mengendalikan ucap, tutur kata kita. Kemudian sikap kita gimana? Melewati misalnya orang yang lebih tua bagaimana? Berarti kita harus membungkukkan badan kita. Kemudian berbicara dengan orang tua itu seperti apa? Harus bertutur kata yang sopan. Kemudian perilaku kita. Nah, perilaku kita terhadap orang lain itu seperti apa? Itu adalah merupakan salah satu norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, ini tadi norma kesopanan yang seperti apa? Nah, misalnya adalah saat melewatin orang kita harus jongkok, yang lebih tua daripada kita harus membungkuk sedikit. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan, jangan meludah sembarangan, jangan kencing sembarangan. Nah, ini juga merupakan salah satu norma kesopanan. Kemudian ada norma hukum. Nah, ini yang paling penting. Norma hukum yaitu norma yang dibuat oleh pemerintah yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Nah, norma hukum ini dibuat karena ketiga norma yang tadi yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Misalnya, aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, banyak kan zaman sekarang ini anak muda-mudi pergaulan bebas. Nah, bagaimana itu diberlakukan hukumnya? Maka misalnya anak yang di bawah umur misalnya mabuk-mabukan, maka hukumannya apa supaya dia jera? Jadi tidak bisa sembarangan memberi hukum. Sanksi hukum ini berarti peraturan yang paling tinggi yang bisa memberikan hukuman ini. Nah, misalnya menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja misalnya bisa saja hukumannya 15 tahun. Contoh lain misalnya orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan. Tiba-tiba di tengah jalan dia mengingkari, maka orang tersebut wajib mengganti kerugiannya. Misalnya adalah jual beli. Nah, itu bisa. Kemudian dilarang mengganggu ketertiban umum. Nah, ini merupakan salah satu. Biasanya anak-anak muda-mudi itu sesukanya naik motor
main ngebut-ngebutan, suaranya diubah-ubah, wah itu sangat mengganggu kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Maka akan kena sanksi. Sanksinya apa? Biasanya kenakan denda, motornya disita, ya macam-macam. Itu adalah norma hukum. Nah, ada norma kebiasaan selanjutnya. Norma kebiasaan ini terbentuk dari pelaku yang sering terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma kebiasaan ini termasuk norma yang ringan, sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi berupa gunjingan, sindiran, atau teguran. Kemudian, norma kebiasaan misalnya berjumpa seseorang mengucapkan salam, say hello, yang muslim mungkin assalamualaikum, kemudian berjabat tangan. Nah, ini juga merupakan norma kebiasaan. Kemudian ada norma adat istiadat. Nah, adat istiadat merupakan tata perilaku yang telah terpola secara tetap dalam suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap norma adat itu akan dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti misalnya dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah soal. Ingat, tulis nama, kelas, mapel, dan alamat tempat kalian tinggal secara lengkap. Tulis di lembaran, kerjakan soal-soalnya dengan benar, jangan sembarangan. Tonton video ini sampai selesai. Dan yang terakhir adalah ikutin terus channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.